Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, pada kesempatan ini kita kembali lagi video selanjutnya, yaitu part lanjutan, yaitu video kami yang membahas tentang persamaan kimia, ya, yang ini yaitu part selanjutnya. Nah, part 1 kita sudah membahas tentang apa itu reaksi kimia, saya sudah jelaskan di situ, dan apa itu persamaan kimia, ya. Jadi yang baru bergabung di video ini, silakan tonton dulu di part 1 supaya tidak gagal paham pada saat Anda menonton di part ini, ya. Nah, jadi pada part ini saya akan membahas bagaimana cara menuliskan, ya. Bagaimana menuliskan persamaan kimia. Nah, part sebelumnya sudah dicontohkan, ya, bahwa inilah contoh persamaan kimia. Cuma memang saya belum terlalu rincikan apa-apa sih bagiannya, ya. Nah, sekarang jadi sebenarnya begini, ya, kita menuliskan persamaan kimia nanti itu pada persoalannya yang kita hadapi, apakah dari persamaan kimia ini kita jadikan sebuah kalimat bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Cuma memang nanti kebanyakan soal-soalnya itu kebanyakan dalam bentuk bahasa Indonesia, kalimat-kalimat seperti ini, ya. Bahkan sampai di bab-bab setelah ini, ya. Jadi ini bab-bab dasar untuk mempelajari bab-bab selanjutnya. Kalau kita akan membahas asam basa, kesetimbangan dan seterusnya, ya, di kelas 2 dan kelas 3. Jadi ceritanya di sini kita lebih mengutamakan bagaimana kalimat-kalimat, kayak misalnya ini yang di part 1 saya tampilkan kalimatnya lagi, saya tampilkan ulang lagi. Misalnya logam natrium bereaksi dengan gas oksigen membentuk natrium oksida. Ini kita simbolkan atau kita tuliskan dalam bentuk persamaan kimia, yaitu kumpulan simbol-simbol kimia, supaya kita bisa lebih detail, lebih nyaman untuk mempelajarinya. Nah, sekali lagi adalah bagaimana sebuah kalimat bahasa Indonesia itu kita jabarkan menjadi sebuah persamaan kimia, ya. Itu poin utamanya. Jadi saya tanyakan bagaimana saya sampaikan di sini, bagaimana pembagian atau simbol-simbol yang ada pada persamaan kimia, ya. Nah, misalnya tadi saya ambil dari kalimat ini yang sebelumnya, ya. Logam natrium bereaksi dengan gas oksigen membentuk natrium oksida. Jadi ceritanya ini, nah, logam natrium itu akan bereaksi dengan gas oksigen, ya. Nah, menghasilkan tanda panah natrium dioksida, ya. Nah, kemudian di sini ada angka 2, di sini angkanya 1 tapi tidak ditulis, 4, ya. Nah, sini saya akan sampaikan bagian-bagiannya, ya. Jadi ini angka 4, angka 1 di sini, ya. Sebenarnya di sini ada 1 tapi tidak ditulis, ya. Tapi tidak ditulis kalau dia angka 1. Sini angka 2. Nah, itu namanya koefisien, ya. Ini namanya koefisien. Nah, koefisien. Hapus dulu ini. Ini juga koefisien, ya. Koefisien. Jadi ingat pada matematika, ya, ada memang disebut koefisien, ya. Kalau kita belajar eliminasi itu, ya, ini namanya koefisien, ya. Koefisien ini menyatakan jumlahnya, jumlah suatu zat. Misalnya ini ada 4 Na. Jadi ada 4 natrium bereaksi dengan satu oksigen, gas oksigen, menghasilkan 2 natrium oksida. Nah, itu namanya koefisien, ya. Kemudian ini namanya simbol apa? Rumus kimia, ya. Rumus kimia. Atau lambang zat, ya. Lambang kimia suatu zat. Lambang kimia suatu zat sama, ya. Nah, ini juga oksigen. Ini juga natrium dioksida. Nah, jadi ingat natrium kan di sini disebut tadi kalimatnya logam natrium, berarti dia simbolnya Na kalau kita lihat di tabel periodik. Nah, natrium. Kemudian oksigen simbolnya O. Kenapa O2? Karena O2 tidak bisa
bisa dalam bentuk sendiri. Kayak misalnya kalau kita misalnya tulis O saja ya, begini ya, tidak bisa ya. Yang namanya gas oksigen itu harusnya O2 ya. Harusnya O2. Supaya dia stabil. Ingat lagi bagaimana ikatan kimia, begini stabilnya ya. Nah, bagaimana struktur Lewisnya. Dia tidak boleh sendiri. Kalau dia sendiri kayak begini seperti O, dia hanya tidak memenuhi kaidah oktet 6J elektrovalensinya. Saya ingatkan lagi ya. Saya ingatkan lagi kenapa O itu harus O2 ya. Kalau oksigen dia tidak bisa sendiri. Apalagi dia senyawa logam. Senyawa non logam. Kalau maksud saya unsur non logamnya oksigen. Kalau Na semua unsur logam dia bisa sendiri. Dia masih stabil dalam keadaan sendirinya ya, dalam keadaan murninya. Jadi Na bisa dia sendiri ya. Nah, kemudian ini juga simbolnya ya dari natrium oksida. Nah, jadi saya ingatkan lagi tata nama natrium oksida itu adalah Na2O ya. Na2O. Nah, ingat lagi bagaimana Na melepas berapa, oksigen menerima berapa. Makanya kenapa bisa Na2O ya. Jadi saya ingatkan itu ya. Ini simbol rumus kimianya atau lambang kimia suatu zat. Ya. Kemudian ada dalam kurung ini kurung S, kurung G, dan ini S di sini ya. S. Ini namanya wujud zat. Wujudnya zat. Nah, ini wujud zat ya. Jadi itu adalah wujudnya. Wujud zat itu ada 4 macam ya yang akan nanti kita temui. Pertama gas. Gas itu nanti disimbolkan dengan G ya. Misalnya ini gas oksigen. Jadi oksigen dalam wujud gas ya. Oksigen dalam wujud gas. Jadi perlu kita ketahui bahwa zat itu bisa saja berwujud gas, bisa berwujud cair, bisa berwujud padat, bisa berwujud larutan ya. Larutan. Tergantung nanti apa kalimatnya atau apa permasalahan nanti yang kita hadapi. Jadi kenapa ada simbol? Jadi setiap nanti persamaan kimia harus ada wujudnya. Ya, kayak ini tadi natrium dia padat S ya. S itu padat dari simbolnya S dari kata solid ya, solid. Solid itu artinya padat ya. Sama ya, solid. Dari kata solidaritas. Berarti solid ki padat ki ya. Ini dia gas ya, sama ya, gas juga bahasa Inggrisnya ya. Kalau cair dia simbolnya L. L kecil. Dia dari kata liquid ya. Liquid ya, liquid. Nah, liquid ya. Liquid kalau dia cair. Kemudian larutan itu simbolnya aqui. Aqui dari kata aqua ya. Aqua. Larutan. Ingat itu apa larutan? Baca lagi atau tonton lagi video saya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi untuk menuliskan simbolnya seperti ini ya. Kemudian setelah itu ini tanda panah. Ada tanda panah, ini artinya menghasilkan atau membentuk. Jadi natrium misalnya saya baca ya, 4 padatan natrium bereaksi dengan, jadi ini tambah bereaksi dengan satu karena tidak ditulis ya, koefisiennya satu molekul gas oksigen O2 menghasilkan atau membentuk 2 molekul natrium oksida atau 2 molekul padatan natrium oksida. Jadi saya tuliskan begini ya. Jadi sorry ya, jadi saya perjelas ya bahwa kalimatnya 4 atom atau 4 atom natrium, padatan natrium ya. Natrium. Nah, ini maksudnya 4 padatan natrium. Nah, bereaksi dengan ini maksudnya tambah. Bereaksi dengan artinya ya di situ ya. Bereaksi dengan
satu molekul gas oksigen. Jadi satu molekul gas oksigen ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Nah, kenapa bisa ini 4 atom, ini satu molekul? Karena di sini natrium berbentuk atom. Karena dia sendiri, dia satu unsur saja. Satu unsur. Nah, kalau ini kenapa dikatakan satu molekul? Karena dia di sini di oksigen itu ada 2 unsur. Nah, ketika lebih dari satu atom itu dinamakan molekul. Tapi kalau satu unsur saja atau satu atom saja berarti itu kan namanya atom. Makanya dikatakan di sini satu molekul gas oksigen karena ada O2. Seandainya ini O2, ini duanya tidak ada, O saja, maka dikatakan di sini satu atom. Bukan molekul, tapi karena O2 dikatakan molekul. Ya, itu kenapa bisa 4 atom, kenapa bisa satu molekul gas oksigen. Nah, selanjutnya lagi tanda panah. Sorry, kemudian ini padatannya karena dia wujudnya padat. Kemudian ini gas karena wujudnya gas. Nah, kemudian tanda panahnya, saya ulang lagi, 4 atom padatan natrium bereaksi. Tanda tambahnya itu maksudnya bereaksi dengan tambah satu molekul gas oksigen menghasilkan, bisa kata menghasilkan, bisa juga membentuk, terserah ya, sama aja ya, menghasilkan dua padatan karena dia S ya, wujudnya S, 2 padatan natrium oksida. Natrium oksida. Nah, jadi di sini ketika kita memberikan nama berbeda unsur, ada unsur natrium, ada unsur oksigen, maka ingat lagi pelajarannya di bab sebelumnya tentang tata nama. Nah, kalau ini kan gampang sini kan, natrium karena satu unsur saja, natrium dengan oksigen, jadi sangat simpel ya, sangat simpel. Lihat saya di tabel periodik. Nah, kalau ini kan ada aturannya. Nah, saya ingatkan lagi bab sebelumnya ya. Nah, kemudian jadi beginilah kalimatnya. Begini cara membacanya ya, cara membaca persamaan kimia yang saya contohkan ini. Kemudian ada yang saya lupa. Ini angka 2 apa ini ya? Angka 2, ini juga angka 2. Ini namanya angka indeks ya, angka indeks ini. Nah, ini angka indeks ya. Nah, di mana angka indeks ini nanti kita tidak bisa dirubah-rubah nanti ya. Nah, ya nanti yang akan bisa dirubah hanya koefisien. Itu perlu kita ketahui nanti. Yang bisa dirubah-rubah nanti adalah, atau yang bisa dipermainkan adalah koefisien. Nah, kalau angka indeks tidak bisa dipermainkan karena ini menyangkut ikatan kimia. Itu nanti saya akan memperjelaskan nanti penjelasannya tentang bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Jadi sekali lagi, koefisien nanti yang akan kita permainkan. Sedangkan angka indeks tidak bisa dipermainkan, itu adalah ketetapan yang sudah kita pelajari di ikatan kimia ya. Nah, ketika misalnya kenapa natrium harus 2 sedangkan O-nya 1 ketika dia berikatan? Karena Na melepas 1 sedangkan oksigen menerima 2. Makanya Na-nya harus 2. Ya, itu ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan tonton lagi materi saya yang saya sudah jelaskan di ikatan kimia ya. Kenapa tidak NaO saja ya? Kenapa tidak NaO? Kenapa harus Na2O ya? Nah, itu penjelasannya di ikatan kimia. Nah, yang makanya ini angka 2-nya tidak bisa dirubah-rubah ya. Nah, oke. Coba saya kasih lagi contoh satu soal lagi. Nah, misalnya ada soal begini ya. Ada soal ini. Kita mau bahasakan ya. Fe2O3 wujud padat tambah 3H2SO4 ya, wujudnya larutan menghasilkan Fe2 dalam kurung SO4 3 kali dalam wujud larutan tambah 3H2O dalam bentuk cairan. Nah, misalnya ada begini ya, kita mau bagaimana persamaan kimia ini kita bahasakan secara kalimat ya, kalimat bahasa Indonesia ya.
Jadi maksudnya di sini ya tidak apa-apa, saya jelaskan lagi. Ini adalah zatnya ya, zatnya. Nah, ini adalah wujudnya. Ini angka 2 dan 3 ini angka indeks ya, saya ingatkan lagi. Ini koefisien 3, ini wujudnya, ini tanda panahnya menghasilkannya dan seterusnya ya. Saya rasa sudah paham itu ya di atas tadi. Nah, sekarang kita kasihkan bahasa ya, kita berikan bagaimana cara membacanya maksudnya ya. Cara membacanya. Ya, pertama 1. Karena kenapa 1? Karena 1 koefisiennya cuma ditulis ya. Sekali lagi kalau koefisien 1 tidak ditulis. Begitupun juga dalam matematika ya. Persamaan matematika kan begitu juga ya. Kalau 1 tidak usah ditulis ya. Kalau misalnya ada variabelnya ya. Kalau ada variabelnya. Nah, 1 karena dia apa ini? Apakah atom atau molekul? Dia molekul ya, karena ada Fe2O3 ya, lebih dari beberapa atom di dalamnya ya. Ada 5 atom ya. Satu molekul padatan. Padatan berarti karena wujudnya S. Kemudian padatan apa ini namanya? Ingat lagi bagaimana memberikan tata nama. Ini namanya salah satu saja ya. Besi 3 oksida. Besi 3 oksida. Jadi satu molekul padatan besi 3 oksida ditambah di sini simbolnya tambah berarti bereaksi dengan bisa juga terkadang di soal dia juga bilang kata bercampur. Meskipun yang paling tepat adalah bereaksi ya. Karena tidak semua campuran akan bereaksi ya. Tapi terkadang juga ada bahasanya dia bercampur. Jadi satu molekul padatan besi 3 oksida bercampur dengan atau bereaksi dengan 3 molekul karena dia dalam bentuk molekul karena ada angka koefisiennya 3 molekul. 3 molekul larutan ya, larutan wujudnya ya, larutan karena dia aqua. Jadi dia dalam bentuk larutan. Larutan apa? Larutan apa namanya ini? H2SO4 apa namanya? Ingat lagi. Cara tata namanya yang bab sebelumnya. Larutan asam sulfat. Saya langsung saja ya. Asam sulfat. Jadi yang masih belum paham bagaimana cara memberikan tata nama, kenapa namanya besi 3 oksida, kenapa namanya asam sulfat, itu tonton lagi di bab-bab sebelumnya ya. Bagian tata nama ya, di situ saya jelaskan. Jadi saya langsung di sini ya. Nah, saya lanjut tadi 3 molekul larutan asam sulfat menghasilkan bertanda panah, dia menghasilkan atau membentuk sama ya, menghasilkan. Nah, jadi saya bahas dulu ini ya sebelum panahnya, keadaan sebelum, keadaan sesudah ya, sesudah. Nah, sebelumnya itu bahasanya satu molekul padatan besi 3 oksida bereaksi dengan 3 molekul larutan asam sulfat. Nah, ketika besi 3 oksida ini bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan 1 karena 1 koefisiennya. 1 molekul. Ini semua kayaknya dalam bentuk molekul ya. 1 molekul besi molekul larutan ya. 1 molekul larutan dalam wujud larutan besi 3 sulfat ya, besi 3 sulfat. Nah, ini tambah. Kalau kata tambah di sini ya, silakan diperhatikan. Beda bahasanya kalau kata tambah ini di sebelum dengan kata tambah di sesudah. Beda artinya ya. Kalau dia ada kalau simbol tambah di sebelum itu artinya bereaksi dengan. Tapi kalau di sesudah, di daerah sesudah, setelah panah itu artinya dan 3 molekul larutan air ya, air ini ada ya, air, salah langsung saja air. Nah, jadi ketika dia kata menghasilkan, jadi ceritanya ini reaksi kimia hasilnya dua hasilnya, ada besi 3 sulfat, ada air, makanya pakai dan. Makanya simbol tambah di sesudah panah itu kata dan, bukan bereaksi lagi, karena kata bereaksi dengan itu sebelum panah ya. Nah, jadi tolong diperhatikan bagaimana bahasanya ya. Jadi saya ulangi. Jadi kesimpulannya ini kalimatnya 1 molekul padatan besi 3 oksida bereaksi dengan 3 molekul larutan asam sulfat
menghasilkan satu molekul larutan karena wujudnya larutan besi 3 sulfat dan jadi dua hasilnya dan 3 molekul larutan air. Bukan larutan ya, cairan ya, 3 molekul cairan air karena wujudnya dalam bentuk cair bukan larutan ya. Nah, jadi begitulah bagaimana membaca atau memaknai maksud dari simbol atau persamaan kimia ini ya. Jadi begitulah juga cara menuliskan persamaan kimia ya. Bagaimana kalau dari kalimat ke persamaan kimia, begitupun sebaliknya dari persamaan kimia ke sebuah kalimat, untuk supaya kita nanti mengerti maksudnya bagaimana itu persamaan kimia. Oke, itulah tadi bagian menuliskan persamaan kimia. Silakan ditanyakan kalau masih ada yang belum paham, di komen di kolom komentar, dan like juga jika suka. Silakan juga dibagikan ke temannya bagi yang membutuhkan materi ini ya. Ya, apalagi yang ya letting Anda di semester 2 ini ya, kelas 10 ya, tingkat SMA. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Di part selanjutnya saya akan membahas bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Di sini di menyetarakan ini nanti akan kita membahas bagaimana posisi dari yang tadi saya jelaskan tentang koefisien dan bagaimana itu posisinya indeks ya, statusnya indeks dengan koefisien. Di situ ditekankan di bagaimana menyetarakan ya. Ada dua cara langsung dan cara tak langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.